Hai guys, welcome back to my channel. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal CPNS atau soal kompetensi bidang atau SKB auditor ya. Ini untuk auditor terampil dan juga auditor ahli pertama. Jangan lupa nonton video aku yang part 1, 2, 3, dan 4. Kita udah sampai di part kelima. Jangan lupa dukung aku dengan cara like, subscribe, share, and komen video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk beberapa menit ke depan aku akan membahas 10 butir soal. Barangkali teman-teman mau mencatat hal-hal yang penting, silahkan siapkan alat tulis menulis kalian gitu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mulai dari nomor 41 sampai nomor 50 karena part ini merupakan part terakhir dari soal latihan soal kompetensi bidang auditor. Oke. Kita simak baik-baik mulai dari nomor 41. Let's go. Setelah melalui perenungan yang panjang dan pemikiran yang sesama, akhirnya Profesor Sumitra bersedia untuk menjadi pemberi keterangan ahli atas kasus malpraktik suatu kantor akuntan publik yang dipimpin oleh kenalan baiknya. Profesor Sumitra menyampaikan keterangan di depan persidangan secara jujur dan sesuai dengan keahliannya yang mencerminkan perilaku A. Integritas, B. Objektivitas, C. Kerahasiaan, dan D. Kompetensi. Jadi ini teman dekatnya yang kena, tapi Pak Sumitro ini memberikan keterangan di depan persidangan itu secara jujur dan sesuai dengan keahliannya. Ayo, menurut kalian jawabannya A, B, C, atau D? Oke, kita buka. Jawabannya adalah B, objektivitas ya. Benar banget, kita harus objektif. Meskipun teman sendiri harus benar-benar profesional dong gitu. Oke, lanjut nomor 42. Aditya, auditor muda pada Inspektorat ABC, memutuskan untuk menerima pemberian 1 kontainer kayu jati kelas 1 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Y karena ia merasa tidak pernah menyembunyikan fakta dan temuan pada saat melakukan audit pada dinas tersebut. Tindakan Aditya tidak dapat dibenarkan berdasarkan prinsip perilaku A. Integritas, B. Objektivitas, C. Kerahasiaan, D. Kompetensi. Jadi si Aditya ini dapat hadiah gitu. Dan hal ini tuh tidak dibenarkan. Berarti jawabannya adalah A. Integritas. Oke, lanjut kita beralih ke nomor 43. Kebijakan atas pelanggaran kode etik APIP mengatur hal sebagai berikut. A. Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik dapat ditolerir dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi. B. Auditor tidak diperbolehkan untuk mempengaruhi atau memaksa karyawan lain agar melakukan tindakan melawan hukum atau tindakan tidak etis. C. Pimpinan organisasi harus melaporkan pelanggaran kode etik auditor kepada pimpinan APIP. D. Sepanjang tidak meminta kepada auditor yang menerima pemberian dari pihak auditan tidak perlu dikenakan sanksi dalam bentuk apapun. Hayo, A, B, C, atau D? Oke, jawabannya adalah B. Auditor tidak diperbolehkan untuk mempengaruhi atau memaksa karyawan lain agar melakukan tindakan melawan hukum atau tindakan tidak etis. Oke, lanjut kita beralih ke nomor selanjutnya, nomor 44. Badan Kehormatan Profesi memiliki tugas untuk menangani pemeriksaan penginvestigasian dan pelaporan pelanggaran kode etik APIP dan anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh A. Gubernur untuk wilayah provinsi, B. Bupati atau wali kota untuk wilayah kabupaten atau kota, C. Menteri terkait untuk tingkatan departemen, D. Pimpinan APIP yang bersangkutan. Oke, jawabannya apa nih teman-teman? A, B, C, atau D? Oke, kita buka. Jawaban yang tepat adalah D. Pimpinan APIP yang bersangkutan. Lanjut, nomor 46. Adanya pengecualian atas pelanggaran terhadap kode etik profesi mencerminkan A.
Kelemahan kode etik APIP yang berlaku saat ini. B. Kode etik APIP bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi oleh auditor. C. Tidak tegasnya penegakan hukum bahkan di kalangan APIP itu sendiri. D. Kode etik APIP didesain untuk memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu. Ayo, menurut kalian jawabannya A, B, C, atau D? Oke, teman-teman, kalau misalnya aku terlalu cepat, kalian bisa set di YouTube untuk menurunkan temponya. Kalau misalnya malas nyeting tempo, kalian bisa aja mempause video ini lalu lanjutkan aja gitu. Oke, kita lanjut membahas apa nih jawabannya. Kita buka, jawabannya adalah B. Kode etik APIP bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi oleh auditor. Oke, lanjut nomor 47. Rone, auditor ahli muda pada Inspektorat Kabupaten XZ, menyatakan melanggar kode etik APIP karena tidak melaporkan temuan hasil auditnya berupa pengerjaan fiktif berhubungan telah menerima imbalan dari auditan. Yang berhak mengenakan sanksi atas pelanggaran tersebut adalah A. Badan Kehormatan Profesi di lingkungan Inspektorat Kabupaten XZ, B. B. Inspektur Kabupaten XZ, C. Bupati Kabupaten XZ, D. Inspektur Kabupaten XZ setelah mendapatkan pertimbangan dari Bupati Kabupaten XZ. Ayo, menurut kalian apa nih jawaban yang tepat untuk nomor 47? Oke, kita buka, jawabannya adalah B. Inspektur Kabupaten XZ. Lanjut, nomor selanjutnya nomor 48. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kode etik APIP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu A. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. B. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. C. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. D. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Ayo, apa nih jawabannya? Oke, jawabannya adalah B ya. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Oke, selanjutnya nomor 49. Kode etik yang disusun oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal disebut dengan istilah A. Kode etik profesi auditor internal, B. Standar profesional auditor internal, C. Standar perilaku auditor internal, D. Kode etik dan standar perilaku auditor internal. Ayo, jawabannya apa nih? A, B, C, atau D? Oke, kita buka, jawabannya adalah C. Standar perilaku auditor internal. Lanjut, nomor terakhir. Wah, kita udah ada di penghujung part ya. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani dan tidak diperkenankan A. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum, B. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya, C. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi kompetensi profesionalnya, D. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan pencapaian visi dan misi kliennya. Ayo, apa nih jawabannya? A, B, C, atau D? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Waduh, ternyata kita udah ada di penghujung soal ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 50, mulai dari part 1 sampai part 5. Mungkin teman-teman masih butuh soal-soal, aku pikir-pikir dulu ya. Jangan lupa apresiasi aku dengan cara kasih aku like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Barangkali ada hal yang perlu didiskusikan juga bisa kalian kirim ke kolom komentar ya teman-teman. Gitu. Oke, cukup sampai di sini saja untuk part 5 ini. Mungkin kalian butuh soal-soal, bisa aja calling aku lewat
kolom komentar ya, bisa lewat situ. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat video ini, semoga sukses, and see you, bye bye, thank you.